Piringnya ada di mana? Mama, mama, makan dulu, makan. Mari kita makan, guys. Hai, hai. Long time no see. Sawadikap, kap. Sudah lama tidak berjumpa dengan Anda ya, pemirsa. Kita hari ini makan Spanish rice ya guys, tuh lihat. Yummy kudasi. Nggak pakai kuda sih ini mah, ya apa? Masaknya nggak pakai kuda ya guys, masaknya pakai yummy. Tuh, ya. Spanish rice. Ada kacang, ada udang di balik batu. Terus pakai nugget deh. Jangan lupa nuggetnya sayang. Nah ini kita berdoa dulu. Terima kasih untuk kesehatannya, rezekinya ya Tuhan. Untuk semua bangsa negara. Amin. Mari kita makan. Yuk. Ya, aku sibuk banget. Kerjanya. Siapa yang mau makan? Cheers. God bless you. God bless you juga sayangku. Endul tak endul. Wow. Enak loh guys, padahal resepnya aku tadi nggak videoin sih, salah ya. Karena enak banget loh. Padahal simple banget nih bikinnya. Sorry, Tuhannya aku bukan Tuhan Yesus. Blok. Tuhannya aku tidak ada namanya. Makan nugget Spanish rice sayang. Ada udangnya, ada nasinya, ada pinto bean. Namanya Spanish rice ya guys. Ala-ala. Ada aja hater ya. Masih aja ada hater. Zaman sekarang ya. Guys, aku kan kerjanya itu di bandara, masih training. Udah kerja, udah bisa terbang ke sana sini. Kecuali internasional ya. Kalau internasional harus tunggu 6 bulan. Jadi sekarang masih bisa ke Hawaii, masih bisa ke Kanada gitu. Aku males masak kok udah dulu. Aku baik sayang, kalian apa kabarnya? Baik tapi rada bete guys. Aku mau cerita sih, curhat kali dikit di habis makan ya. Duduknya sini aja yuk. Bete-nya karena kayak aku ambil dulu jus. Aku bete guys. Karena di sini lakinya pada kurang cucok. Lakinya di sini aku bilang ya, aku kan tinggal di Dallas udah 2 bulan. Dari bulan Mei ya, Mei 20 berapa ya, habis ulang tahun aku 23, 24 gitu. Jadi udah pas 2 bulan ya aku tinggal di Dallas. Aku cari apartemen susah. Aku tinggal di hotel udah 2 bulan guys. Ini udah 1 minggu lagi udah mau selesai itunya ya. Si kontrak rumahnya, kontrak hotelnya. Karena aku bayarnya 1 bulan sekali gitu, udah pindah-pindah juga. Halo Lisa. Aku cerita dulu ya guys, kenapa aku bete.
dan ada kemungkinan aku pindah dan quit kerjaan aku, ya. Dapat kerjaan di bandara. Bersyukur sih kerja di bandara karena bisa terbang gitu kemana-mana gratis gitu ya, kecuali internasional cuma bayar pajaknya aja. Bayarannya nggak begitu besar, cuman cukup sebenarnya sih guys. Kalau kerja full time bayarannya itu 29 juta satu bulan ya. Tapi karena aku hotel dan segala macem, jadi uangnya pas-pasan gitu ya. Hotel aku aja satu bulannya hampir 20 juta. Apa 20 juta? 20 juta ya? 1.300. Aku pakai dolar ya. Gaji aku satu bulan itu cuma 2.000 dolar guys. Itu tuh kalau full time ya. Terus hotel aku tuh 1.200. Mobil aku 500 dolar. Udah 1.700 ya. Belum pengeluaran sehari-hari makan segala macam udah 2.000 lah. Belum kalau misalnya aku terbang kemana-mana pasti harus 200 dolar terbang. Jadi pengeluaranku sehari aja sebulan aja bisa 3.000 dolar guys. Dan gaji aku cuma 2.000 dolar satu bulannya. Dan sebenarnya aku nyari kerjaan ini bukan buat gajinya. Karena kalau gaji aku nggak kerja pun bisa gitu ya. Karena aku punya simpenan lumayan lah dari divorce-nya aku gitu kan ya. Masih bisa lah bertahun-tahun aku masih ada simpenan lah, saving lah ya buat aku. Tapi ya mending aku kerja gitu kan. Nah, kenapa aku pilih Dallas? Karena di sini rumahnya murah-murah guys. Aku bisa beli rumah. Sekarang pun aku bisa beli rumah. Rumah yang aku cari itu harganya 3 miliar. 3 miliar itu 200.000 dolar ya, Amerika. DP-nya cuman 20% tuh berarti 40.000 ya, DP-nya 500 juta. Tapi aku udah bisa langsung isi rumahnya guys. Nah, kemarin aku udah mau cari nih. Tapi udah kebeli sama orang gitu. Ya. Aku bete itu. Terus aku apartemen. Tadinya kan aku mau pindah sama teman aku yang sahabat aku itu tuh namanya Milani. Terus dia baru dapat promosi di kerjaannya dia, jadi dia harus mau nggak mau stay di tempatnya dia di Houston. Jadi dia stay di sana. Walaupun kita udah sign kontrak loh kemarin di apartemen ya guys. Apartemennya itu bayarannya 2 orang 1.600. Jadi cuman aku bayar 800, dia bayar 800. Paling sama listrik, sama sampah segala macam, sama internet paling banyak gitu 1.000 dolar seorang. Jadi 2.000 dolar itu udah wow banget gitu loh guys. Kok jarang live kerja, capek. Jadi kemarin apartemen itu batalin karena satu juga apartemennya belum ready guys. 2 bedroomnya mereka renovasi terus diundur-undur terus, dan terus teman gue bilang dia udah dapat surat promosi, jadi ya udah mau nggak mau dia harus stay gitu. Dan aku orangnya nggak enakan daripada dia bayar ke aku gitu ya, ke apartemen. Jadi kita batalin aja itu apartemen. Jadi sekarang aku mau nggak mau di hotel lagi kan gitu, karena aku orangnya nggak enakan. Nah udah pindah ke hotel lagi, udah mulai nih aku kerja training diundur-undur terus karena dia si bandaranya nge-hire-nya 200 orang gitu loh guys. Nah udah 200 orang gini, trainernya nggak banyak, jadi
per 10 orang, per 20 orang gitu mereka trainingnya biar itu. Aku lagi training juga, cuman aku kan emang gak mau kerjanya full time. Bedanya full time sama part time tuh 1 minggu, kalau full time kerjanya 40 jam 1 minggu, jadi sehari itu 8 jam. Aku ceritain ya, jadi kalian ngerti gitu kenapa di sini tuh sebenarnya kalian bisa beli rumah, kalian bisa, namanya American Dream ya. Jadi bisa punya segalanya gitu, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa nabung gitu. Lanjut cerita, aku sampai sekarang masih training guys, karena umur aku kan masih muda, yang lain-lain masih di atas aku, jadi mereka prioritas, lebih seniority gitu ya. Jadi mau nggak mau aku harus nunggu. Dan tadi hari ini aku baru bilang sama manajer aku apply buat part time, karena aku nggak mau kerja full time. Gajinya nggak seberapa, aku juga di sini bukan buat gajinya, buat flight benefitnya aja kan. Nah, jadi aku bilang it's okay kalau misalnya kita training harus 8 jam, oke. Tapi kan karena kita lagi mundur, karena harus nunggu, gue gak mau kerja 8 jam, gue bilang gitu. Bukannya gak bersyukur ya guys, emang gue apply part time, bukan apply full time. Jadi iya oke. Dia baru ngecek dan baru ngeh gitu, karena kebanyakan orang yang masih nunggu training, mereka jadi kayak yang zombie gitu loh guys. Jalan-jalan gitu ya di bandara, nggak ngapa-ngapain. Aku kayak buang-buang waktu gitu, ngerti nggak sih? Walaupun digaji juga tetap gitu. Jadi aku bilang sama manajer aku, kalau misalnya belum siap untuk on job training, aku part time aja, aku nggak mau kerja 5 hari biar bisa jalan-jalan juga gitu loh guys ya. Terus dia udah ngomong sama manajer atasannya, dia bilang ya ntar mulai besok kamu kerja part time aja, dia bilang gitu, nggak harus full time. Tapi nanti kalau udah training lagi full time 2 minggu, terus habis itu baru part time ya. Jadi inget ya, part time itu kerja kurang dari 40 jam dalam seminggu. Kalau part time itu bisa 32 jam. Jadi sebenarnya bedanya 8 jam gitu dalam sehari loh, dalam seminggu gitu loh guys. Jadi misalnya kerja 5 hari 8 jam, jadi 40 jam kan. Kalau part time itu biasanya 6 jam, tapi tetap 5 hari, jadi tetap 30 jam kan ini. 6 kali 5 30 jam kan. Tapi biasanya kalau misalnya di bandara gitu fleksibel, karena kalian bisa namanya trade shift gitu guys. Jadi kalian bisa kasih jam-jam kalian ke orang, tapi benefitnya kita stay. Kenapa aku kerja di bandara? Karena aku bisa terbang gratis, dapat health insurance juga, dapat dental insurance juga buat gigi, dapat outfit juga, dapat karir juga, bisa naik gitu guys. Bisa misalnya dari check-in counter bisa jadi flight attendant kalau mau, bisa jadi manager, bisa jadi apa gitu. Jadi banyak posisinya. Jadi aku seenggaknya aku pikir daripada aku nggak ngapa-ngapain, aku apply kerjaan itu, dan aku udah di accept ya sebenarnya. Dan aku udah kerja. Cuman karena aku selama 7 tahun itu nggak kerja. Jadi kalau misalnya musuh-musuh aku bilang aku tukang AC, sama 7 tahun itu aku nggak ada kerjaan sama sekali guys. Aku bener-bener ibu rumah tangga, nungguin rumah, masak, nungguin suami pulang, jalan-jalan keluar negeri gitu-gitu. Aku beneran nggak punya karir dari umur 22 sampai umur sekarang. Aku nggak punya karir, nggak. Tapi aku punya work experience, punya gitu kan. Aku pernah kerja sushi, pernah jadi waiter, pernah jadi post office tuh apa sih, kirim surat, kantor pos, pernah jadi Uber gitu. Jadi aku sekarang lagi mikir apa yang penting dari hidupku. Secara financial aku masih cukup gitu ya, masih ada save up berapa ratus gitu di tabungan aku. Secara emotionally aku oke, happy, walaupun lonely gitu ya, karena aku di Dallas sendirian.
sehat, masih dikasih kesehatan gitu ya, nggak sakit-sakitan. Secara love life, Dallas kayaknya bukan tempat aku deh guys, karena aku orangnya bukan matre sih, cuman ada standar gitu ya. Aku kalau misalnya lihat orang secara physically aku harus tertarik dulu, dia cakep enggak. Kalau yang jelek gue nggak mau. Kedua, financially aku harus tahu dulu mereka kerjaannya apa gitu ya, dan ya perkiraan gajinya berapa. Kalau gajinya dari 1 M ke bawah nggak bisa, aku nggak bakal bisa move walaupun ya kita nggak cerita, kita nggak bisa build relationship dari nol gitu ya. Cuman aku umur 31 guys, aku nggak mungkin kayak yang dari nol banget gitu kan, karena aku punya modal, aku bisa beli rumah, aku bisa beli apa gitu. Kalau laki-lakinya nggak punya apa-apa, aku nggak bisa gitu ya. Feel karena aku juga harus mikirin di hidup ini nggak bisa cuman makan itu cinta gitu, ngerti gak sih? Harus logika. Makanya kemarin tuh kayak yang bete banget aku, kayak yang pengen keluar kerja langsung pindah kota lagi gitu loh. Tapi secara itu aku nggak bisa kayak gitu, karena satu, kerjaan aku bagus guys, benefitnya bagus, cuman gajinya aja terlalu kecil gitu ya. Jadi aku mikir aku bisa Uber, bisa beli rumah terus aku sewain di Dallas. Jadi masih ada potensinya gitu di Dallas tuh, nggak kayak yang hopeless banget, nggak. Jadi bisa beli rumah, aku jadi ibu kos, terus aku misalnya kalau misalnya bosan kerja Uber sekalian kerja di bandara, jadi aku bisa yang lain. Cuman kayak yang lonely aja sih, kayak di sini sendirian. Teman-teman kantor sih ada, cuman kan kantor aja. Kalau berjuang bareng sebenarnya is okay. Makanya aku bilang kalau berjuang bareng oke. Cuman lu punya modal apa gitu? Gue udah punya modal duit, gue udah kerja, gue udah punya rumah. Masa lu cuma bawa kolor doang sama koper istilahnya gitu kan? Gak mungkin gitu. Aku mikirnya kesana sih, bukan meremehkan orang. Namanya kita kalau misalnya takdir atau jodoh atau rezeki, kita nggak, Tuhan yang ngatur gitu ya. Ibu kos apa bapak kos ya, kok ya apa aja lah, bapak ibu lah. Jadi aku lagi mikir-mikir mau gimana gitu. Seminggu lagi hotel ini habis, apa aku perpanjang, apakah aku pindah, apakah aku cari apartemen, apakah aku cari kosan, apakah aku beli. Tapi beli rumah harus minimal 30 hari sih guys, proses banknya gitu. Jadi mau nggak mau gue harus pindah. Tapi gue belum tentu orangnya sabar gitu guys. Bukan sabar sih, kalau misalnya gue pindah, gue besok pindah gitu ya guys. Nggak harus nunggu keputusan orang gitu. Tapi ya kan aku juga sekarang lebih tua, harus mempertimbangkan misalnya masa depan gitu. Jadi nggak bisa cuman jalan-jalan doang. Sebenarnya aku bisa guys, keliling dunia gitu sekarang, bisa gitu kalau mau gitu. Beli rumah kok. Nepos itu lekongnya bukan Mokondo sayang, bandar. Salah Anda. Orang-orang mikirnya Mokondo. Bandar Nerkosoi. Serem. Jadi gitu ya guys. Sebenarnya aku juga udah bisa pensiun gitu ya, bisa beli rumah kecil di Indonesia gitu. Punya warung atau punya Alfamart atau Indomaret bisa. Cuman my dating life aku bisanya di Amerika. Kalau di Indonesia gue nggak bisa dating guys. Dan kayaknya aku mau OPTT sama sedot lemak guys, pindahin ke pantat, namanya Brazilian butt lift. Harganya di sini tete sama Brazilian butt lift $8.000, berarti itu 120 jutaan lah gitu ya.
tinggal hap pindah-pindah negara kayak negara Malaysia. Iya. Di Indo aja kok biar bisa sering live. Orang Indo terlalu apa ya? Budayanya udah terbeda lah guys. Miss you sayang. Aku share gini ya guys karena biar kalian tahu di Amerika itu tidak seindah yang kau pikirkan gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya mungkin kalau kalian dari kota kecil atau apa yang merasa aku pengen deh ke Amerika. Satu harus punya modal. Kedua harus bisa bahasa. Ketiga harus punya surat. Apalagi ya? Keempat punya keahlian gitu kan. Jadi nggak bisa cuman bilang aku pengen ke Amerika, pengen kayak Koko, pengen punya American dream, pengen rumah. Itu nggak segampang itu. Kayaknya enak banget yang dia makan ini. Crispy rice, crispy treat. Gitu, semuanya ngukur dari itu ya, di sini juga sama. Ketinggian kriterianya buat ladyboy ketinggian kriterianya buat ladyboy kecuali cewek asli. Kriteria aku gitu buat cowok ladyboy salah justru kalau misalnya ladyboy mereka kriterianya lebih gitu karena ladyboy harus perawatan. Kita laki jadi perempuan tuh perawatannya lebih. Halo. Gitu guys. Jadi kalau misalnya ntar 2 bulan lagi, ini aku bisa lihat ya, kasih lihat tuh tete gue tuh. Tuh ya. Ini tete nih guys tuh. Ini buah mangga. Ya, udah ada tuh. Tetenya udah. Ya, mangga mengkel kali ya kalau dibilang tuh. Tuh pentilnya kelihatan nggak tuh? Twing. Kok ada niat operasi making enggak? Justru ini adalah senjata ampuh. Karena kalau kalian tahu ya guys, kebanyakan itu ladyboy yang dicari itu adalah si terongnya. Kalau nggak punya terong ya mending sama perempuan aja. Kenapa sama perempuan berterong gitu loh. Kok sering lihat berita di Amerika banyak berita penembakan gitu ya. Barusan lihat berita hari Senin bandara perempuan megang pisau nembak sasaran. Cuma kan nggak ada yang kena juga. Halo, apa kabar? Selalu sehat. Thank you. Anak-anak yang baru tumbuh tetenya betul tuh. Tete Olin. Jadi gitu ya guys. Aku bukannya nggak mau live karena capek banget. Aku bisa kasih tahu kalian ya. Waktu pertama kali itu jam 7.30 sampai jam 3 ya. Jadi 8 jam ya nggak sih? Terus sekarang shiftnya aku jam 12 siang sampai jam 8.30 guys. Itu shiftnya aku ya. Jadi selama 8 jam itu kita dapat lunch 1 jam, dapat lunch setengah jam. Terus setiap 2 jam itu dapat break 15 menit. Jadi total kerjanya cuma 7 jam 30 menit. Sisanya break gitu. Karena kita berdiri. Aku belum bisa kasih statement apapun karena belum ada info guys. Belum nyari tahu juga, aku lagi fokus ke kerjaanku. Kalau ada info pasti aku udah cuap-cuap sayang. Ya. Doain aja yang terbaik, ya enggak sih? Jadi ya kalau aku nggak betah 1 minggu lagi aku kayaknya balik ke San Francisco deh. Nyetir 24 jam guys. Jadi mungkin aku 8 jam kemana, stay, tidur, terus 8 jam lagi, stay, tidur, terus 8 jam lagi gitu guys. Jadi road trip. Ya enggak? Karena aku orangnya nggak bertahan. Untung aku nggak beli banyak barang guys. Ya nggak sih? Jadi masih muat ke mobil. Ya. Kirain balik ke Jakarta.
Enggak. Kok kelihatan botak lagi nggak tanam rambut lagi? Mana botak? Di mana botaknya sayangku? Di mana botaknya? Kalau rapuh-rapuh ya emang namanya akarnya masih baru-baru kan? Gimana botaknya sayangku? Di mana? Trainingnya tiap hari ya, seminggu 5 kali. Oh, dan aku beli ini guys. Kalian bisa beli ini ya. Kalau misalnya kalian botak-botak yang itu, kalian bisa beli ini. Ini apa namanya? Dermapen ya. Bukan Dermapen, apa sih namanya? Gue lupa. Derma roller kalau nggak salah. Ini buat kalian nanti ya, pakai serumnya ini minoxidil. Nih, Regen serum. Serumnya ada, bisa beli di mana? Di Guardian kek, di apotek kek, cari aja minoxidil ya. Beli di mana? Dermarolnya ada di Tokopedia. Nanti terus kalian rollin gitu guys. Terbukti kalau misalnya kalian pakai ini ya, terapi lebih subur tumbuhnya ya guys. Karena seharusnya kalau misalnya udah hair transplant itu di PRP ya, plasma darah guys, kan kaku enggak. Tuh, ya. Sakit enggak, jangan terlalu keras gitu. Pakai perasaan aja guys. Jarumnya kecil tuh, enggak sakit. Berdarah enggak. Jangan terlalu ditekan, biasa aja rollnya. Dan kalian harus pakai alkohol semprot biar disinfektan ya guys. Gitu loh. Terus aku pakai tambah lidah buaya rambut aku biar mengkilat ya. Gitu aja sih aku ya terapinya. Tapi masih emang rada rontok sih. Karena mungkin stres juga kali ya. Dan aku minum ini biotin. Serumnya apa namanya? Minoxidil nih, kalian bisa itu apa? Screenshot ya. Cus. Mana ya? Minoxidil. Gak bisa kelihatan ya. Nanti gua itu deh. Nih, minoxidil. Dan aku minum multivitamin ini guys ya. OC multivitamin gummy bear. Ini ada biotinnya, ada vitamin retinolnya juga, A, N, D. Jadi multivitaminnya itu ada vitamin A, C, D, E, B. Biotin ya. Blur. Itu udah ada, aku tadi udah ketik. Jadi sehari aku makan 2 biotin ya guys. Menjual. Kak gimana kelanjutannya Mamisa? Ya doain aja yang terbaik ya guys. Buat sekarang belum ada keputusannya. Jadi segitu dulu, aku mau istirahat. Lihat besok lah ya. Oke? Bye.